Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 891. Empat kata, menyerah, itu tentu menggugah hati setiap orang. Posisi penguasa alam abadi Baekhyong telah benar-benar berpindah tangan. Istana Tianluo terpaksa menyerah. Xiao Chen dan Sekte Meteorit menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan akan naik tahta penguasa bersama Baekhyong. Oh, kau sudah merencanakan ini sejak lama, dan sekarang aku mencuri hasil jerih payahmu. Apa kau benar-benar bersedia menerimanya? Xiao Chen menatap Qin Tianhe dengan acuh tak acuh, berpura-pura tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tetapi sebenarnya, dia melihat dengan jelas apa yang direncanakan Istana Tianluo. Tentu saja, jika Anda melihat sesuatu namun tidak mengatakannya keras-keras, Anda sebaiknya terus mengikuti mereka dan melihat trik apa saja yang bisa mereka lakukan. Apa maksudmu, Kaisar Xiaodan? Tahta pemimpin Baekhyong seharusnya diduduki oleh mereka yang cakap. Qin tidak sehebat yang lain, jadi aku harus memberikannya kepada Kaisar Xiaodan. Qin Tianhe tampak tidak puas sama sekali dan sangat rendah hati kepada Xiao Chen. Baiklah, aku terima ketulusanmu. Mulai sekarang, Istana Tianluo akan menjadi bagian dari Sekte Meteorit dan akan berada di bawah komando Wan Hong. Kata Xiao Chen. Ekspresi Qin Tianhe tampak gelap saat mendengar ini, tetapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia segera menyembunyikannya. Kaisar Xiaodan, saya pemimpin geng Feilong. Saya merasa terhormat telah melihat kehadiran Anda hari ini. Saya tidak menyesal menjalani hidup ini. Kaisar Xiaodan, saya Si Tongming dari Sekte Janji. Senang bertemu dengan Anda. Tuan Wan, saya Ku Jiao Jiao, pemimpin Sekte Bunga Merah. Maukah Anda berbaik hati minum bersama saya? Suasana tak pelak lagi menjadi ramai. Kekuatan-kekuatan seperti Sekte Wuji dan geng Feilong mulai memanfaatkan kesempatan untuk menjilat Xiao Chen dan Wan Hong, karena khawatir mereka akan tertinggal. Lagi pula, Xiao Chen dan Wan Hong akan menjadi pemimpin teratas alam abadi Baekhyong di masa depan, dan Sekte menengah seperti mereka harus bergantung pada Sekte Meteorit agar bisa bertahan. Perubahan sikap yang begitu cepat. Yun King mendesah di samping kepala Istana Ice Phoenix. Sebelumnya, semua orang menghindari mereka, tetapi sekarang mereka melakukan segala cara untuk menyenangkan mereka. Mendengar ini, kepala Istana Ice Phoenix mencibir, bukankah kita semua sama? Kita menjilat siapapun yang berada di atas angin. Tanpa kemampuan bersaing, kita hanya bisa mengikuti arus, bahkan mengorbankan kebahagiaan murid-murid kita demi ketenangan sesaat. Kalau begitu, haruskah kita juga pergi dan menyapa Kaisar Xiaodan? Tanya Yun King. Kaisar Xiaodan memperlakukan Zixuan dengan baik dan sepertinya mengenal King Cheng. Jika Kaisar Xiaodan menjadi wakil penguasa alam abadi Baekhyong, itu akan lebih bermanfaat bagi Istana Phoenix S kita. Aku punya ide yang sama denganmu. Kuharap Xiao Chen bisa menang, tapi apa kau benar-benar berpikir semuanya akan semudah itu? Kepala Istana Ice Phoenix menggelengkan kepalanya. Yun King terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, Tuan Istana, apa maksudmu? Akankah Istana Tianluo benar-benar mengakui kekalahan semudah itu? Desah kepala Istana Ice Phoenix. Meskipun Xiao Chen memiliki senjata mematikan, dia masih terlalu muda. Dia menjadi agak sombong hanya karena beberapa pujian dari Qin Tianhe. Aku khawatir tak lama lagi dia akan membayar harga untuk harga dirinya. Apa? Ekspresi Yun King sedikit berubah saat mendengarnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ia memang menemukan bahwa mereka yang mencoba menjilat Xiao Chen dan Wan Hong hanyalah pasukan tingkat menengah dan rendah. Pasukan kelas atas seperti Sekte Guntur Ungu, Geng Tiran, Sekte Bulan Tebas, dan Sekte Angsa Merah semuanya acuh tak acuh dan menunggu apa yang akan terjadi. Mungkinkah pengakuan kekalahan Qin Tianhe hanyalah dalih, dan Istana Tianluo masih punya rencana cadangan? Waktunya telah tiba, bertindak. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, dan empat sosok misterius berjubah hitam tiba-tiba terbang keluar dari aula dalam Istana Tianluo dan menyerbu menuju pembunuh dewa dalam sekejap. Ya Tuhan, apa yang akan mereka lakukan? Dibandingkan dengan identitas keempat orang tersebut, orang-orang lebih terkejut dengan tindakan mereka. Dia adalah orang kuat terlarang yang membunuh Kaisar Abadi tingkat 4 dengan satu pukulan dan dengan mudah mengalahkan Qin Tianhe dan dua penjaganya. Beraninya mereka menyerangnya. 4 simbol segel para dewa. Kemudian datanglah 4 orang lelaki berjubah hitam dari 4 penjuru, yaitu depan, belakang, kiri dan kanan, dan menghantam tubuh sang pembunuh dewa dengan telapak tangan mereka yang berisi jurus yang sama. Wow! Cahaya ilahi meledak, dan tubuh pembunuh dewa menyerap keempat mantra, kemudian mengalami perubahan aneh, melepaskan diri dari kendali Xiao Chen. Ah! Tatapan mata sang pembunuh dewa masih kosong, namun kekuatan suci yang terpendam tiba-tiba muncul keluar, dan naluri membunuh yang paling primitif pun terbangun. Kesuksesan! Keempat lelaki berjubah hitam itu tampak terkejut sekaligus gembira, lalu secara bersamaan berlutut dengan satu kaki ke arah sang pembunuh dewa, melaksanakan upacara penghormatan tertinggi. Temui Raja Pembunuh Dewa. Sang pembunuh dewa tidak menanggapi, atau lebih tepatnya, dia tidak mampu menanggapi. Karena pembunuh dewa pada akhirnya hanya cangkang kosong, mereka berempat membantunya melepaskan diri dari kendali Xiao Chen, tetapi mereka tidak dapat menghidupkannya kembali. Namun pemandangan ini tentu saja membuat semua orang yang hadir merasa tidak tenang. Bukankah pembunuh dewa adalah boneka Xiao Chen? Mengapa keempat orang ini menyebut pembunuh dewa sebagai Raja Surga? 4 utusan, apakah rencananya berhasil? Tanya Qin Tianhe. Baiklah,
Saatnya membereskan kekacauan ini. 4 pria berjubah hitam berdiri dan memberi instruksi kepada Qin Tianhe. Bagus. Qin Tianhe sangat gembira, dan aura Kaisar Abadi tingkat ke-7 tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama dia memberi isyarat ke arah aula dalam. Dalam sekejap, 6 sosok lainnya terbang keluar dari aula dalam, dan tanpa terkecuali, mereka semua adalah makhluk kuat setingkat Kaisar Abadi. Meskipun kekuatan ke-6 Kaisar Abadi ini hanya pada tingkat pertama atau kedua, jumlah mereka sungguh menakjubkan. Di dunia luar, setiap Kaisar Abadi sangat dihormati. Seperti terobosan Wan Hong ke Kaisar Abadi tingkat pertama, itu sudah cukup untuk menarik perhatian seluruh alam abadi Baekhyong. Tetapi sebenarnya ada begitu banyak Kaisar Abadi yang tersembunyi di dalam istana Tianluo. Jika kita menambahkan Pei Yinglong, mendiang Chang Feng Changcheng, pelindung kiri dan kanan dan Qin Tianhe, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya istana Tianluo pada masa kejayaannya. Apa yang akan kau lakukan? Kata-kata yang diucapkan oleh Namong Yanran terdengar tidak beres dan ia pun berteriak dengan marah. Tadi kau bilang akan menerima guruku sebagai pemimpin Baekhyong. Bagaimana bisa kau mengingkari janjimu begitu saja? Gadis kecil, kau sama naifnya dengan tuanmu. Cibir Qin Tianhe. Tentu saja, apa yang kulakukan tadi hanyalah solusi sementara. Butuh waktu bagi keempat utusan untuk mengaktifkan mantranya, dan aku hanya mengulur waktu. Ritual. Namong Yanran tercengang saat mendengarnya. Benar sekali. Seorang pria berjubah hitam melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, pembunuh dewa adalah raja surgawi klan kami. Meskipun jiwanya hancur, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Tuanmu hanya menggunakan beberapa trik untuk mengendalikan gerakan pembunuh dewa untuk sementara. Sekarang pembunuh dewa telah di luar kendali tuanmu tidak bisa lagi memerintahnya. Ini, hati Namong Yanran menegang. Ini bukan hanya masalah kehilangan seorang pembunuh dewa. Pembunuh dewa tidak hanya lepas kendali, tetapi juga kemungkinan besar ia akan membantu istana Tianluo. Jika menyangkut rekan satu tim, kekuatan God Slayer tidak diragukan lagi memberi orang rasa aman. Namun, sebagai musuh, ia akan menjadi mimpi buruk yang tak terkalahkan. Sepertinya aku berpikir terlalu sederhana. Xiao Chen menatap pembunuh dewa yang telah lepas dari kendalinya, lalu menatap keempat pria berjubah hitam itu dan berkata, meskipun dia sudah mati, dia dan kalian memiliki akar yang sama. Wajar bagi kalian untuk membantunya lepas dari kendalinya. Seharusnya aku mempertimbangkan ini. Faktanya, dia telah memperhatikan keempat pria berjubah hitam ini sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa Qin Tianhe berpura-pura kalah, tetapi dia masih ingin melihat trik apa yang mereka mainkan. Hasilnya, tampaknya ada yang salah. Karena tubuh pembunuh dewa dimaksudkan untuk diberikan kepada Kaisar Ling, ia tidak membuat modifikasi besar apapun padanya, tetapi hanya menggunakan beberapa cara kasar untuk mengendalikan pergerakannya. Tanpa diduga, hal ini memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memecahkannya. Akibatnya, sang pembunuh dewa menjadi musuh berikutnya yang harus dihadapi. Bab 892. Haha, Kaisar Xiaodan, maafkan aku. Apa aku hampir membuatmu berpikir mimpimu telah menjadi kenyataan, bahwa kau bisa menjadi pemimpin Baekhyong, melampaui jutaan orang. Qin Tianhe mengambil alih kendali situasi dan mulai mengejek serta mencemooh Xiao Chen, seakan-akan ia ingin membalas penghinaan yang baru saja dideritanya kepada Xiao Chen 2 kali lipat. Dia telah menjelajahi dunia peri selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bersujud pada seseorang, meskipun itu hanya akting. Qin Tianhe, kau mengaku kalah dalam kompetisi yang kita sepakati sebelumnya. Sekarang kau mengingkari janjimu. Apa kau tidak takut diejek? Xiao Chen menatap Qin Tianhe dengan acuh tak acuh dan berkata, bahkan jika aku membiarkanmu menyatukan alam abadi Baekhyong hari ini, kau pasti akan memberontak suatu hari nanti. Lelucon apa ini? Siapa yang berani memberontak di bawah kekuasaanku? Qin Tianhe mencibir, menunjuk orang-orang dari berbagai faksi yang mengelilingi Xiao Chen. Apa kau mengandalkan mereka? Para pemimpin geng Feilong, Sekte Wuji, Sekte Honghua, dan kekuatan lainnya menyadari bahwa Xiao Chen telah kehilangan kekuasaan dan Qin Tianhe serta istana Tianluo telah kembali berkuasa. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka segera menghindari Xiao Chen. Kepala Istana Qin, aku sudah lama tahu bahwa kaulah pahlawan sejati. Bagaimana Wan Hong bisa dibandingkan denganmu? Apa yang kami lakukan tadi hanyalah solusi sementara. Mohon maafkan saya, Kepala Istana Qin. Ya, hati kami selalu bersama Istana Tianluo. Hanya Istana Tianluo yang memenuhi syarat untuk menyatukan alam abadi Baekhyong, dan hanya Kepala Istana Qin yang memenuhi syarat untuk menjadi rekan penguasa Baekhyong. Harus saya katakan, orang-orang ini mengubah ekspresi mereka lebih cepat daripada membalik halaman buku. Kemanapun angin bertiup, mereka akan langsung condong ke arahnya. Haha, Kaisar Xiaodan, apakah kau melihatnya? Meskipun Qin Tianhe juga meremehkan orang-orang yang duduk di posisi netral ini, dia sangat senang bisa memprovokasi Xiao Chen saat ini. Ini sangat realistis, kata Xiao Chen tanpa daya. Pria yang memahami situasi saat ini adalah pahlawan. Kau bisa seperti mereka. Kata Qin Tianhe kepada Xiao Chen, jika kau tunduk padaku, mungkin aku bisa menunjukkan belas kasihan dan memaafkan kesalahanmu di masa lalu. Menyerah padamu. Kata Xiao Chen sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Tidak mau mengaku kalah.
Qin Tianhe mengerutkan kening dingin dan berkata, kau sudah kehilangan kartu truf terbesarmu, apalagi yang kau miliki. Pernahkah aku bilang kalau God Slayer adalah kartu trufku? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun aku bertindak terlalu jauh, itu hanya lelucon. Memang tak terduga, tapi masih dalam kendali. Kau mengerti maksudku? Ekspresi Qin Tianhe menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia bertanya sambil mencibir, kalau begitu aku ingin melihat kartu apa lagi yang kamu miliki. Xiao Chen mengibaskan lengan bajunya pelan dan berkata dengan bangga, jika kau ingin tahu, kau bisa mencobanya sendiri. Qin Tianhe ragu-ragu saat mendengar ini. Mungkinkah Xiao Chen benar-benar memiliki beberapa kartu tersembunyi di lengan bajunya? Tian Tu, Tian Ning, Tian Yuan, bunuh orang-orang dari Sekte Meteorit dan Danta. Qin Tianhe tiba-tiba memberi perintah kepada 3 kaisar abadi yang terbang dari belakang, meminta mereka untuk menyerang orang-orang dari Sekte Meteorit dan Danta. Tentu saja, niat sebenarnya si pemabuk itu bukanlah untuk minum, ia sedang menguji batas kemampuan Xiao Chen. Ya, Tuan. Ketiga kaisar abadi juga memahami maksud Qin Tianhe, dan sepenuhnya mematuhi perintahnya. Mereka bergegas menuju Namong Yanran, Wan Hong, Huo Qijue, dan murid-murid Danta dari Sekte Meteorit bersama-sama. Semuanya, minggirlah. Melihat situasinya tidak baik, Huo Qijue melangkah maju tanpa ragu untuk melindungi semua orang. Senior Huo, kamu sudah terluka parah, kamu tidak bisa memaksakan diri. Namong Yanran sangat khawatir. Huo Qijue pernah bertarung melawan Chang Cheng sebelumnya dan terluka parah oleh Chang Cheng 2 kali. Saat ini, kekuatannya telah menurun drastis dan sulit baginya untuk menahan serangan ganas dari 3 kaisar abadi. Tidak perlu mundur, dan jangan takut. Tetaplah di tempatmu. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Ketika mendengar kata-kata Leng Hao, dia terkejut melihat Xiao Chen mengangkat tangannya, mengumpulkan pedang, dan mengayunkannya dengan santai. Aduh! Niat pedang itu mengandung raungan binatang buas kuno yang ganas, meletus di antara langit dan bumi, menyebabkan semua makhluk hidup di dunia gemetar. Kekuatan yang melampaui pedang surgawi sebenarnya adalah pedang roh abadi yang tak tertandingi. Engah! 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 Pedang yang tak tertandingi itu menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Begitu ketiga kaisar abadi itu bergegas menghampiri Huo Qijue dan yang lainnya, mereka dipenggal oleh pedang abadi. Kepala mereka melayang tinggi ke langit, dan jiwa mereka terkuras oleh niat pedang abadi. Ketiga kaisar abadi terbunuh di tempat. Apa ini? Bahkan Qin Tianhe terkejut saat melihat pemandangan ini. Dengan lambaian tangannya, dia benar-benar membunuh 3 kaisar abadi seketika, yang mana merupakan hal yang sulit dilakukan bahkan olehnya. Apakah tingkat kultivasinya lebih tinggi dariku? Salah. Dia adalah seorang kaisar alkimia, seseorang yang mempraktikkan dao alkimia. Bagaimana mungkin kultivasinya begitu tinggi? Ini pasti palsu. Apa yang baru saja dilakukan Kaisar Xiao Dan? Ya ampun, dia membunuh 3 kaisar abadi hanya dengan 1 lambaian tangannya. Seberapa tinggi kultivasinya? Mungkinkah kultivasinya bahkan lebih mengerikan daripada pencapaiannya dalam alkimia? Semua orang terkejut dengan kekuatan Xiao Chen yang tiba-tiba. Tampaknya Xiao Chen belum benar-benar mengakui kekalahan, dan dia mungkin belum kalah. Karena Xiao Chen tidak terlihat panik sama sekali, dan masih begitu percaya diri. Yun King, pedangnya dan pedang King Cheng. Master Istana Es Phoenix masih teringat saat Xiao Chen mengayunkan pedangnya tadi, juga adegan saat Yan King Cheng menangkis Yun King dengan 1 pedang. Teknik pedang kedua pria itu sangat mirip, seolah-olah mereka diturunkan dari garis keturunan yang sama. Ya, tak diragukan lagi. Tekniknya hampir sama dengan pedang King Cheng. Yun King semakin yakin karena ia telah menerima tebasan pedang Yan King Cheng. Tebasan pedang King Cheng mungkin diajarkan kepadanya oleh Xiao Chen. Luar biasa. Aku sama sekali tidak bisa memahami tingkat kultivasinya. Kepala Istana Es Phoenix terus mengamati Xiao Chen, tetapi raut kebingungan muncul di wajahnya saat ia berkata, dia jelas tidak merasa terlalu tertekan, tetapi kekuatannya yang mampu membunuh 3 kaisar abadi dengan mudah sungguh menakjubkan. Setelah membunuh 3 kaisar abadi, Xiao Chen sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke Qin Tianhe. Sebaiknya kau jangan menarik perhatian mereka. Kalau kau ingin mengalahkanku, tunjukkan kekuatanmu dan lawan aku langsung. Meskipun hasilnya tidak akan jauh berbeda, setidaknya akan lebih mulia dan terhormat. Aku tak menyangka kau bisa begitu tertutup. Qin benar-benar buta. Qin Tianhe menatap Xiao Chen dengan ekspresi serius. Dia pikir dia sudah cukup menghargai Xiao Chen dan menganggapnya sebagai saingan seumur hidupnya. Namun, dia baru sekarang menyadari bahwa dia masih meremehkan Xiao Chen. Bukannya kau picik, tapi aku tidak tertarik berdebat denganmu. Tapi karena sudah begini, aku tidak punya pilihan selain menyelesaikannya sendiri. Xiao Chen meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan menatap Qin Tianhe. Tunjukkan yang terbaik dan tunjukkan nilai tertinggimu. Lelucon apa ini? Teriak Qin Tianhe dengan marah, penjaga kiri dan kanan, bentuk formasi 3 cahaya. Dalam sekejap, pelindung kiri dan kanan dengan level kultivasi Kaisar Abadi tingkat kelima terpisah lagi dan mengepung Xiao Chen dalam serangan penjepit, dengan kekuatan magis yang kuat melonjak dari tubuh mereka. 3 setan fotovoltaik. Formasi 3 cahaya diaktifkan lagi, dan kekuatan dahsyat 3 cahaya menerangi alam semesta, memaksa Xiao Chen mati. Kamu belum menyadari hakikat kekuatan 3 cahaya. Xiao Chen berbicara dengan acuh tak acuh,
ekspresinya penuh penghinaan, dan melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya. Wow! 3 cahaya suci yang sangat suci, yakni matahari, bulan, dan bintang, meledak dari bawah kaki Xiao Chen, meliputi seluruh area. Ledakan. Klik. Bumi tiba-tiba runtuh, kekosongan berguncang hebat, dan retakan membentang hingga ratusan mil. 3 lampu versus 3 lampu, tetapi dengan kekuatan yang sangat berbeda. Peng! Formasi 3 cahaya Qin Tianhe dan 2 lainnya rentan. Mereka semua terluka dan terlempar keluar dengan darah menyembur dari mulut mereka. Bab 893. Bagaimana mungkin kamu? Qin Tianhe sangat terkejut saat melihat Xiao Chen melangkah maju dan menghancurkan formasi 3 cahaya mereka dengan kekuatan murni 3 cahaya. Bagaimana kamu mengolah kekuatan 3 cahaya, dan seberapa dahsyatnya? Metode kultivasi kekuatan 3 cahaya adalah sesuatu yang mereka temukan secara tidak sengaja di sebuah peninggalan kuno. Masuk akal jika Xiao Chen tidak mungkin pernah ke tempat itu, apalagi memperoleh metode kultivasi yang sama dengan mereka. Perlukah aku menjelaskan ini padamu? Xiao Chen berkata dengan tenang, kekuatan 3 cahaya adalah kekuatan paling murni di alam semesta, dan itu tidak diperoleh melalui latihan. Pemahamanmu belum cukup kuat, dan pikiranmu belum cukup murni. Kau takkan pernah bisa benar-benar memanfaatkan kekuatan 3 cahaya. Bukankah itu diperoleh melalui kultivasi? Qin Tianhe tertegun, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen. Aku tidak akan menjelaskan ini kepadamu, jadi kamu tidak perlu mengerti. Kata Xiao Chen, masih memegangi tangannya di belakang punggung. Yang perlu kamu khawatirkan adalah aku akan segera membunuhmu. Murid Qin Tianhe mengecil saat mendengar ini. Memang, situasinya telah berubah sampai pada titik di mana dia tidak punya waktu untuk berpikir. Selama Xiao Chen tidak dapat dihentikan, dia dan semua orang di istana Tianluo akan mati, dan ambisinya yang abadi akan berakhir dan hancur. 4 utusan yang terhormat, tolong bantu aku. Qin Tianhe meminta bantuan dari keempat pria berjubah hitam. Tuan Istana Qin, jangan khawatir. Dengan kami di sini, dia tidak akan menyakiti sehelai rambut pun di kepalamu. Seorang lelaki berjubah hitam berbicara dengan dingin, niat membunuhnya dan momentumnya sudah tertuju pada Xiao Chen. Ini bukan hanya masalah bagi Qin Tianhe. Para dewa ingin menguasai dunia peri, jadi Xiao Chen tidak diragukan lagi merupakan masalah yang harus ia hadapi. Jika kita dapat menyingkirkan Xiao Chen di sini, itu akan menjadi pencapaian yang hebat. Kalian berempat sungguh tak berguna, tapi berani menyombongkan diri begitu berani. Xiao Chen melirik pria berjubah hitam itu dengan santai dan berkata dengan tenang, bisakah kau melindungi orang yang ingin kubunuh? Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang, niat membunuh terkumpul, dan gerakan kekaisaran pamungkas sedang dipersiapkan. Brengsek. Qin Tianhe sangat marah, tetapi pada saat yang sama dia merasakan ancaman yang mematikan dan tidak berani ceroboh. Reaksi pertamanya adalah menghindarinya. Akan tetapi, niat membunuhnya terarah padanya, dan ke arah manapun ia mencoba melarikan diri, niat membunuhnya tetap mengikutinya bagai bayangan. Perisai Tuhan. Tanpa pilihan lain dan kekhawatiran lain, Qin Tianhe tidak punya pilihan selain menggunakan senjata ajaib penyelamat nyawanya dan memasang perisai suci yang menakjubkan untuk melindungi dirinya dari serangan Xiao Chen. Tuan Istana, kami di sini untuk membantu Anda. Penjaga kiri dan kanan bersemangat untuk melindungi tuan mereka dan muncul di depan Qin Tianhe dalam sekejap. Mangkuk yin yang emas ungu. Mereka berdua mempersembahkan 2 mangkuk emas, 1 yin dan 1 yang. Yin dan yang berpadu membentuk perisai cahaya pertahanan raksasa, menyelimuti mereka berdua dan Qin Tianhe, membentuk pertahanan mutlak. Aku tidak menyangka kau punya pertahanan seperti itu. Kalau kau menggunakannya tadi, kau tidak akan terluka parah oleh pukulan pembunuh dewa. Ketika Xiao Chen melihat perisai ilahi dan mangkuk yin yang emas ungu, dia juga memuji kekuatan pertahanan ketiga orang itu. Ketiganya yang bekerja sama untuk mempertahankan diri sudah cukup untuk menangkis tinju sang pembunuh dewa. Lagi pula, sang pembunuh dewa hanya memiliki kekuatan fisik sekarang dan tidak dapat mengerahkan kekuatan yang dimilikinya sebelum ia lahir. Tapi aku ingin mengingatkanmu, hanya karena kau bisa menangkis serangan pembunuh dewa, bukan berarti kau bisa menangkis seranganku. Perhatikan. Mengganti topik, Xiao Chen mengumpulkan kekuatannya dan langsung melepaskan jurus pamungkasnya. Penghakiman jalan kekaisaran. Kata-kata yang dingin bagaikan raja neraka yang memutuskan hidup dan mati, atau dewa kematian yang mengambil nyawa Anda. Memanggil. Seberkas cahaya ilahi yang merusak terpancar dari ujung jari Xiao Chen, menembus kehampaan, menghancurkan aturan, dan mengabaikan pertahanan. Di dalam lapisan perisai pelindung, pupil mata Qin Tianhe tiba-tiba menyusut, dan sebelum dia sempat bereaksi, cahaya ilahi penghancur telah mengenainya. Engah. Sebuah lubang berdarah muncul di antara kedua alis Qin Tianhe. Dalam sekejap, kekuatan hidup dan jiwanya lenyap dengan cepat, ditelan oleh kekuatan aneh. Bagaimana mungkin? Kamu. Qin Tianhe tidak dapat memahaminya sampai kematiannya. Perisai sucinya dan mangkuk yin yang berwarna ungu emas milik pelindung kiri dan kanannya jelas masih menutupi bagian luar, jadi mengapa mereka tidak berperan apapun? Tuan Istana. Penjaga kiri dan kanan juga bingung dan tidak mempercayainya. Jika Xiao Chen menghancurkan pertahanan mereka dan kemudian membunuh Qin Tianhe, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Namun pertahanannya jelas masih ada, jadi bagaimana Xiao Chen berhasil menerobos dan membunuh Qin Tianhe dengan gerakan itu? Pukulan pembunuh dewa dikatakan mengabaikan pertahanan,
Tetapi sebenarnya pukulan itu terlalu kuat, melampaui segala cara pertahanan. Namun, gerakan Xiao Chen dapat dikatakan benar-benar mengabaikan pertahanan, langsung melompati 3 lapis senjata sihir pertahanan dan menyebabkan kerusakan fatal pada Qin Tianhe di lapisan paling dalam. Aku akan menyelesaikan urusan kalian berdua setelah ini selesai. Sekarang, mundur. Xiao Chen menjentikkan lengan bajunya dan menyapu dengan aura yang kuat dan dahsyat. Peng! Pertahanan mangkuk yin yang emas ungu langsung ditembus oleh tekanan udara, dan keduanya terhempas oleh tekanan udara dan jatuh ke tanah. Kedua kaisar abadi tingkat kelima itu seperti anak kecil yang lemah, sama sekali tidak berdaya melawan. Setelah berhasil memukul mundur para penjaga di kedua sisi, Xiao Chen berbalik lagi, menatap tajam ke arah keempat pria berjubah hitam itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, kenapa kalian tidak tetap di tempat, tapi malah lari ke alam abadi untuk membuat masalah. Hari ini aku akan memberimu peringatan. Nada bicaramu tinggi sekali. Bisakah kau melampaui pembunuh dewa dan berbicara dengan begitu arogan lagi? Keempat lelaki berjubah hitam itu juga terkejut untuk waktu yang lama oleh tindakan Xiao Chen yang membunuh Qin Tianhe secara tiba-tiba. Tetapi menghadapi niat membunuh Xiao Chen, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Raja Surgawi pembunuh dewa, aku tersinggung. Mereka berempat bekerja sama untuk merapal mantra lain, yang untuk sementara mengendalikan sang pembunuh dewa dan memicu naluri membunuhnya. Ah! Sang pembunuh dewa meraung ke langit, dengan tekanan yang luar biasa, dan menghadapi Xiao Chen secara langsung. Tidak ada gerakan tambahan yang rumit. Sama seperti saat ia membunuh Chang Cheng dan mengalahkan pasukan gabungan Qin Tianhe dan dua lainnya, ia melancarkan pukulan sederhana dan biasa ke arah Xiao Chen. Guru, hati-hati. Nangong Yanran merasa ngeri. Kekuatannya di hadapan pembunuh dewa jelas bagi semua orang. Ia bisa dengan mudah membunuh kaisar abadi tingkat 4 dalam hitungan detik. Bahkan gabungan Qin Tianhe dan dua lainnya bukanlah tandingannya. Ia begitu kuat sehingga hanya bisa digambarkan sebagai orang yang tidak normal. Tidak peduli seberapa besar keyakinannya terhadap Xiao Chen, dia tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Chen dapat menahan kekuatan pembunuh dewa. Tubuh suci Kaisar Agung memang tak terhancurkan oleh kekuatan biasa, tetapi bukan berarti tak terkalahkan sepenuhnya. Pedang ini kuberikan padamu. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat Xiao Chen mengangkat tangannya dan memadatkan pedang abadi lagi. Ledakan. Pedang abadi tak tertandingi, dan kekuatan pedangnya yang tak tertandingi mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, angin dan awan bergemuruh hebat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan roh-roh abadi kuno muncul dalam kekuatan pedang yang dahsyat. Angkat kepala tinggi-tinggi. Naga itu meraung, dan roh naga kuno tiba-tiba muncul di dunia fana, melekat pada pedang abadi, menambahkan gaya terlarang pada pedang yang tak tertandingi ini. Roh naga. Kepala istana Ice Phoenix terkejut melihat ini. Roh naga dewa dan roh Phoenix kuno keduanya adalah roh terlarang. Di zaman kuno, mereka menjelajahi langit dan bumi dan mendominasi dunia. Dia dapat merasakan dari pedang Yan Qingcheng dan pedang Xiao Chen sebelumnya bahwa teknik pedang ini dapat membangkitkan para dewa yang melayang di antara langit dan bumi dan menciptakan pedang abadi. Yan Qingcheng tampaknya membangkitkan roh Phoenix kuno hanya setelah mempelajari pedang ajaib. Dan Xiao Chen, yang sebelumnya telah membunuh 3 kaisar abadi dengan satu pedang, jelas merupakan binatang seperti kera, tetapi pada saat ini dia benar-benar menunjukkan jiwa naga lagi. Mungkinkah dia mengendalikan lebih dari 1 atau 2 jenis peri? Pedang peri, raungan naga sepanjang masa. Pedang ajaib berubah menjadi naga yang terbang ke langit, menghadapi tinju pembunuh dewa secara langsung. Peng! Suatu pemandangan yang mengejutkan. Sang pembunuh dewa, yang memiliki tubuh seorang kaisar, dikalahkan untuk pertama kalinya dan diledakkan oleh kekuatan pedang naga. Bab 894. Di medan perang, Xiao Chen berdiri sendirian dengan tangan di belakang punggungnya, mengenakan jubah putih yang tak tertandingi, tanpa noda. Kekuatan pedang naga yang terkondensasi bertahan lama, seolah-olah ada dewa di dunia, dan semua makhluk hidup memujanya dengan kagum. Di sisi lain, tubuh Dewa Kaisar Agung yang tidak dapat dihancurkan, sang pembunuh dewa, terhempas oleh kekuatan pedang naga untuk pertama kalinya, jatuh ke tanah, dan jatuh dari altar, menyebabkan iman beberapa orang runtuh. Itu tidak mungkin. Suara keempat utusan berjubah hitam itu gemetar, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Dia adalah raja tertinggi di rasnya, memiliki tubuh abadi, dan dapat menghancurkan langit dengan satu pukulan. Namun, saat itu, ia dikalahkan oleh pedang seorang pemuda tak dikenal dari dunia peri. Sungguh tak terbayangkan. Karena aku berani mengendalikannya, aku tidak takut dia kehilangan kendali. Kata Xiao Chen dingin, aku sudah berjanji kepada penguasa ketiadaan bahwa jika dia kehilangan kendali, aku akan menghadapinya sendiri. Apa kau pikir aku bicara omong kosong? Lagi pula, dia hanyalah darah daging seorang kaisar agung yang telah kehilangan jiwanya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengambil langkah ringan dan menghilang dari tempat itu. Keempat utusan berjubah hitam itu hanya merasakan sesosok-sosok melintas di depan mata mereka. Dalam momen keterkejutan itu, momen itu menjadi abadi. Semuanya tidak akan berakhir di sini. Kekuatan klan kami akan membuatmu merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Pria berjubah hitam itu memaksakan sebuah kalimat dengan susah payah. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Xiao Chen, yang muncul di belakang keempat orang itu pada suatu saat, berdiri membelakangi mereka, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Tiba-tiba, engah, engah, engah.
Engah. Tanpa peringatan apapun, sebuah lubang berdarah muncul di dada keempat lelaki berjubah hitam itu, kemudian seluruh tubuhnya meledak menjadi bola kabut darah dan mati di tempat. Jelas saja, saat sosok Xiao Chen lewat di depan keempat orang itu sudah terjerumus ke dalam perangkap Xiao Chen. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa tidak seorang pun di tempat kejadian dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan Xiao Chen. Kita menang. Namong Yanran sangat terkejut. Dengan kematian Qin Tianhe, pembunuh dewa dikalahkan, dan 4 pria berjubah hitam yang tidak diketahui asal-usulnya terbunuh. Istana Tianluo benar-benar kehilangan kendali dan tidak ada kemungkinan untuk pulih. Hasilnya ternyata seperti ini. Master Istana Es Phoenix bergumam pada dirinya sendiri, menatap pemuda tak tertandingi berpakaian putih itu, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Istana Tianluo adalah monster yang sangat besar, tetapi dia dengan mudah menginjaknya dan menghancurkannya dengan jentikan tangannya. Struktur alam abadi Baekhyong telah ditentukan. Mungkin di masa depan, Xiao Chen tidak akan menjadi pemimpin alam abadi Baekhyong, tetapi dia pasti akan menjadi orang pertama yang benar-benar memegang kekuasaan. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri dan melangkah maju bersama Yun King. Ia memberi hormat kepada Xiao Chen dan berkata, "Kaisar Xiao Dan, kuharap kau bisa memaafkan kami atas konflik dan kesalahpahaman yang kami alami sebelumnya." Meskipun hal ini tidak membuatnya berbeda dari orang-orang sombong yang berubah-ubah itu, demi Istana Es Phoenix, dia tidak punya pilihan selain bersikap tidak tahu malu untuk sekali ini. Menjabat di jabatan tinggi, memikul tanggung jawab berat, harga diri, dan martabat hanyalah perkara remeh baginya. Tanpa diduga, Xiao Chen sama sekali tidak meremehkannya. Sebaliknya, ia berkata dengan ramah, "Kaulah yang membawa King Cheng, tapi dari sudut pandang ini, kita seharusnya bukan musuh." Beberapa praktik guru Istana Es Phoenix mungkin tidak sejalan dengan gagasannya sendiri, tetapi beliau sungguh tulus dalam memperlakukan Yan Qingcheng. Beliau memiliki harapan yang tinggi terhadap Yan Qingcheng dan berusaha keras untuk mengajarinya. Mendengar ini, Kepala Istana Es Phoenix sedikit terkejut dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya apa hubungan antara Kaisar Xiao dan Qingcheng?" Dia memang terkejut bahwa Xiao Chen tidak menyalahkannya karena Yan Qingcheng. Tampaknya hubungan antara Xiao Chen dan Yan Qingcheng tidak sederhana. Yan Qingcheng ingin meninggalkan Istana Es Phoenix, jelas ingin bergabung dengan Xiao Chen. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, tapi jangan memaksanya melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan di masa depan," kata Xiao Chen ringan. "Ya, aku mengerti," setuju Kepala Istana Es Phoenix. Para pemimpin geng Fei Long, Sekte Wuji, Sekte Hongyan dan kekuatan lainnya semuanya putus asa saat ini, dan bahkan sedikit panik. Mereka tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu, arah angin berubah 3 kali berturut-turut, membuat mereka pusing. Sekarang mereka tidak akan pernah berani mencoba terlibat dengan Xiao Chen lagi. Beberapa hal dapat dilakukan sekali atau 2 kali, tetapi tidak 3 kali. Dia terlalu berubah-ubah dan pasti sudah membuat Xiao Chen tidak senang. Jika mereka mencoba menjilat Xiao Chen saat ini, efeknya pasti akan sebaliknya. Xiao Chen mungkin akan marah dan langsung membunuh mereka. Tapi mereka jelas-jelas terlalu memikirkannya. Xiao Chen bahkan tidak menyadari keberadaan mereka dan mengabaikan mereka. Qin Tianhe sudah mati. Sudahkah kau memikirkan dengan matang apa yang harus dilakukan selama ini? Xiao Chen melangkah di depan penjaga kiri dan kanan Istana Tianluo dan bertanya dengan ringan. Keduanya tercengang ketika mendengar ini, dan mereka mengerti dalam hati mereka. Baru saja Xiao Chen sengaja mengusir mereka dan berbalik menghadapi keempat utusan berjubah hitam itu, sebenarnya untuk memberi mereka waktu berpikir dan membuat pilihan. Mati atau menyerah. Qin Tianhe telah meninggal, Istana Tianluo hancur, dan Xiao Chen sangat kuat. Sepertinya tidak sulit untuk menerima Xiao Chen. Namun mereka masih bertanya dengan ragu, "Jika kami menyerah, apakah kalian akan mempercayai kami dan menggunakan kami?" "Tentu saja aku khawatir," kata Xiao Chen sambil melambaikan tangannya dan membuat 2 tanda, yang menembus alis kedua pria itu. Ini. Ekspresi kedua pria itu berubah, mengetahui bahwa ini adalah cara untuk mengendalikan mereka. Selama mereka berkhianat, hidup dan mati akan bergantung pada keputusan Xiao Chen, dan hidup bahkan mungkin lebih buruk daripada kematian. Kalau kau kalah, kau seharusnya punya kesadaran layaknya pecundang. Apa kau tak sanggup menanggung sedikit ketidakadilan ini? Xiao Chen berkata dengan tenang, "Tapi jangan khawatir, setelah kau menyerah, kekuatanmu tidak akan dimanfaatkan. Sebaliknya, kau bisa menggantikan Qin Tianhe dan mengambil alih Istana Tianluo." "Kau ingin kami mengambil alih Istana Tianluo?" tanya kedua pria itu terkejut. Bukankah Sekte Meteorit sedang berusaha menyatukan alam abadi Baekhyong? Mulai sekarang, alam abadi Baekhyong memang akan menghormati Sekte Meteorit, tetapi tidak akan mencaplok sekte lain secara paksa. Akan tetap sama seperti sebelumnya. Bukannya Xiao Chen tidak ingin semua kekuatan bergabung, tetapi Sekte Meteorit tidak memiliki nafsu makan sebesar itu saat ini. Kemampuan Wan Hong terbatas. Jika dia tidak berada di Sekte Meteorit hanyalah kekuatan kelas 2 atau 3, dan pasti akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan begitu banyak sekte. Kalau sampai terjadi penggabungan yang dipaksakan, kalaupun tidak sampai pada penghancuran diri, siapa tahu akan timbul berapa banyak lagi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, Sekte Meteorit masih dalam tahap pengembangan dan mustahil mencapai puncaknya dalam satu langkah.
Pelindung kiri dan kanan keduanya adalah kaisar abadi tingkat kelima dan memegang status tinggi di Istana Tianluo, jadi Xiao Chen mempertahankan mereka dan membiarkan mereka mengelola Istana Tianluo. Selain itu, dia akan memberi Wan Hong metode untuk mengendalikan kedua orang itu. Dengan cara ini, Wan Hong benar-benar dapat mengendalikan Istana Tianluo. Tentu saja, jika keduanya tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Kedua penjaga itu tidak bodoh. Setelah mendengar syarat yang begitu menggoda, mereka tak kuasa lagi menolak dan berlutut sambil berkata, kami bersedia mengikuti Kaisar Xiao dan sampai mati. Baiklah, bersikaplah baik, dan aku akan menghilangkan bekas luka di tubuhmu tergantung situasinya nanti. Janji Xiao Chen. Terima kasih, Kaisar Xiao Dan. Kata keduanya dengan penuh rasa terima kasih. Kaisar Xiao Dan, kami juga bersedia menyerah. Pei Yinglong dan beberapa kaisar abadi Istana Tianluo lainnya maju dan berlutut, tampak ketakutan. Namun, Xiao Chen tidak repot-repot melihat mereka dan berkata kepada Wan Hong, Wan Hong, kau urus sisanya. Pertahankan mereka yang seharusnya ditahan dan bunuh mereka yang seharusnya dibunuh. Kau harus membuat keputusan sendiri. Bab 895. Wan Hong memiliki tanggung jawab besar untuk dipikulnya, jadi dia perlu membuat keputusannya sendiri. Siapa yang akan dibunuh dan siapa yang akan dipertahankan, Xiao Chen menyerahkannya kepadanya untuk memilih. Ya, saya mengerti. Wan Hong mengerti maksud Xiao Chen dan mulai mengundang para pemimpin pasukan utama ke sebuah pertemuan. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Wan Hong adalah juru bicara Xiao Chen, jadi tentu saja tidak ada yang berani menentang Wan Hong. Terlebih lagi, dengan bantuan dua pengawal kaisar abadi tingkat kelima, tidak ada seorang pun yang memiliki niat buruk terhadap Wan Hong. Xiao Chen kembali mengendalikan pembunuh dewa, memasukkannya ke dalam sarkofagus, dan membawanya pergi dari tempat kejadian. Selama beberapa bulan berikutnya, struktur alam abadi Baekhyong direorganisasi, Wan Hong menjadi terkenal dalam semalam, dan sekte meteorit berkembang pesat dengan kekuatannya terus meningkat. Setelah pertempuran di Istana Tianluo, Xiao Chen jarang muncul. Ia mempelajari Silver Moon Shuttle dan tubuh pembunuh dewa di halamannya sendiri, dan sesekali memberi nasihat alkimia kepada Namong Yanran. Sedangkan untuk Istana Es Phoenix, Yan Qingcheng dikatakan telah memasuki 3 lantai terakhir menara Divine Phoenix, jadi Xiao Chen tidak perlu khawatir. Pada hari ini, setelah Xiao Chen mengajarkan beberapa teknik alkimia kepada Namong Yanran, dia tiba-tiba berkata, Yanran, aku harus pergi dalam beberapa hari. Mau pergi? Mendengar ini, Namong Yanran terkejut dan bertanya, Tuan, Anda mau kemana? Dunia spiritual, kata Xiao Chen. Alam roh. Pikir Nangong Yanran sejenak, lalu berkata, konon katanya tempat para arwah mengasingkan diri. Dia tidak tahu banyak tentang sejarah rahasia dunia peri, tetapi dia pernah mendengar tentang ras roh. Ras roh saat itu juga merupakan salah satu ras terkuat di dunia peri, dengan fondasi yang jauh melampaui Istana Tianluo. Namun, dalam suatu pertempuran, Kaisar Roh tumbang, dan roh-roh yang kuat nyaris musnah, hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri kembali ke dunia roh. Sejak saat itu, dunia roh ditutup, dan tidak ada roh dari dunia peri yang keluar lagi. Baiklah, aku punya beberapa teman di sana, dan aku ingin pergi menemui mereka. Desak Xiao Chen, selagi aku pergi, cobalah untuk mendukung Wan Hong dan Sekte Meteorit. Menghitung waktu, dia telah kehilangan kontak dengan Ye Yufei dan yang lainnya selama hampir 2 tahun, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka di suku roh. Apapun yang terjadi, aku harus kembali ke suku roh. Sekalipun aku tidak membawa mereka ke negeri peri, setidaknya aku bisa memberitahu mereka kabarku. Guru, apa yang Anda bicarakan? Apakah saya perlu diingatkan tentang hal semacam ini? Kata Namong Yanran serius, jangan bicarakan hubungan kita. Danta dan Sekte Meteorit sekarang bersekutu. Kami di Danta menyediakan semua ramuan yang dibutuhkan Sekte Meteorit untuk perkembangannya. Baiklah, aku merasa lega dengan kata-katamu. Guru, berapa lama Anda akan pergi? Tidak lama. Itu bagus. Setelah menginstruksikan Namong Yan, Xiao Chen pergi memberitahu Wan Hong. 2 hari kemudian, seberkas cahaya perak ekstrim dari Sekte Meteorit terbang menjauh dan menghilang dalam sekejap mata, tetapi menimbulkan riak di angkasa. Alam abadi Chongyang merupakan alam abadi berukuran sedang di antara ribuan alam abadi di dunia abadi, dan jauh tertinggal dari alam abadi Baekhyong. Kaisar abadi di sini jauh lebih langka daripada di alam abadi Baekhyong. Hanya 1 atau 2 pasukan penguasa dan istana penguasa domain yang dipimpin oleh Kaisar Abadi. Hari ini, seberkas cahaya perak jatuh di dekat panggung pendakian di negeri Dongeng Chongyang. Platform kenaikan, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah tempat kedatangan orang-orang dari alam bawah setelah naik, yang memudahkan pengelolaan terpusat bagi para pendaki. Saat Xiao Chen muncul dari alam bawah, ia seharusnya melewati panggung kenaikan, tetapi ia terpengaruh oleh prasasti penekan surga dan menyimpang dari lintasannya dan terbang ke daerah terlarang keluarga Chu. Platform kenaikan juga memiliki saluran terbalik yang memungkinkan orang yang menjalankan misi untuk pergi ke dunia bawah. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia bisa langsung merobek kehampaan dan pergi ke alam bawah, tetapi itu akan menyebabkan banyak kebisingan dan bahkan menghancurkan aturan alam abadi. Lagi pula, kembali ke alam bawah dan naik ke surga adalah konsep yang sama sekali berbeda, dan dunia peri memiliki manajemen yang sangat ketat dalam hal ini.
Jika tidak, negeri dongeng manapun bisa lari ke dunia bawah dan bertindak melanggar hukum, mengganggu ketertiban dunia bawah. Platform Ascension merupakan bagian dari domain Lord's Mansion dan tentu saja dijaga ketat, termasuk dua raja abadi tingkat puncak. Ketika cahaya perak muncul entah dari mana di dekat panggung kenaikan, hal itu segera menarik perhatian kedua raja abadi dan para penjaga di sekitarnya. Apa itu tadi? Semuanya, hati-hati. Memikirkan apa yang terjadi baru-baru ini di negeri dongeng Chongyang, kedua raja peri yang kuat menjadi sangat waspada. Tetapi pada saat ini, cahaya perak memudar, dan seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan semua orang. Xiao Chen lah yang tiba dengan pesawat ulang-alik Silver Moon. Setiap dunia kultivasi memiliki negeri dongeng yang sesuai. Setelah naik, seseorang akan naik ke tempat yang sesuai. Negeri dongeng Chongyang sesuai dengan dunia kultivasi benua Fengwu dan langit berbintang 4 arah. Dengan kata lain, mereka yang naik dari benua Fengwu dan langit berbintang 4 arah semuanya akan terbang ke negeri dongeng Chongyang. Jadi jika Anda ingin kembali, tentu saja Anda hanya dapat kembali dari sini. Di sini masih sama. Xiao Chen memandang sekelilingnya, perasaan familiar melekat di hatinya, pemandangannya tetap sama. Dalam kehidupan sebelumnya, dia melewati tempat ini saat kembali ke negeri peri dari benua Fengwu. Tentu saja, saat itu dia tidak naik ke surga, melainkan merobek kehampaan, yang mengejutkan penguasa negeri dongeng Chongyang saat itu. Namun, ia tidak bertemu dengan penguasa negeri dongeng Chongyang. Ia langsung meninggalkan negeri dongeng Chongyang dan kembali ke negeri dongeng Ziwei. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Para penjaga tidak merasa santai sama sekali karena Xiao Chen tampak muda. Sebaliknya, mereka menjadi lebih waspada ketika menyadari bahwa Xiao Chen bukan penduduk setempat. Mendengar ini, raut wajah Xiao Chen berubah serius. Ia melirik para penjaga di panggung pendakian, lalu akhirnya menatap kedua raja abadi itu. Ia berkata langsung, aku harus pergi ke alam bawah. Tolong bukakan jalannya untukku. Mendengar ini, para pengawal saling berpandangan, lalu menatap kedua raja abadi, seolah bertanya apa maksud mereka. Bagaimanapun, kedua raja abadi itu berpengetahuan luas dan berpengalaman. Begitu Xiao Chen membuka mulutnya, mereka menyadari bahwa Xiao Chen luar biasa dan mungkin bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Maka, salah satu dari mereka berkata dengan nada ramah, Tuan, orang-orang dari alam abadi membutuhkan prosedur ketat untuk pergi ke alam bawah. Kita tidak bisa membiarkan mereka lewat begitu saja tanpa persetujuan kita. Setidaknya, kita butuh perintah tertulis dari penguasa wilayah. Kalau begitu, bawalah aku menemui Tuan domainmu. Xiao Chen hampir lupa. Orang di balik istana dewa datang dari alam bawah alam abadi Chongyang, dan jelaslah bahwa ada seseorang yang menghalangi panggung kenaikan di alam abadi Chongyang, sehingga tak seorang pun dari benua Fengwu bisa naik. Xiao Chen tidak akan pernah percaya bahwa penguasa negeri dongeng Chongyang sama sekali tidak menyadari hal ini. Sekarang aku sudah di sini, aku mungkin juga harus memeriksa keseluruhan cerita dan melihat apa hubungan antara penguasa alam abadi Chongyang dan orang yang menempati tubuh Bu Yunyan. Ini. Kedua raja abadi itu saling berpandangan dengan ekspresi malu di wajah mereka. Ekspresi Xiao Chen menjadi gelap saat ia bertanya, kenapa kau tidak menjawab? Apa sulit bertemu dengan penguasa wilayahmu? Kalau dulu, pasti mudah. Tapi lebih dari setahun yang lalu, seluruh keluarga penguasa domain musnah. Sekarang, alam abadi Chongyang menjadi kacau balau, tanpa aturan sama sekali. Bahkan kami hanya dipindahkan sementara untuk mengambil alih. Kata seorang raja abadi sambil tersenyum kecut. Bab 896. Seluruh klan penguasa wilayah dihancurkan. Xiao Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. 1 tahun berlalu, tepat setelah dia menghancurkan rencana istana abadi. Mungkinkah wanita yang menempati tubuh Bu Yunyan telah membungkamnya? Atau apakah hal itu dilakukan oleh kaki tangannya? Bukankah platform Ascension berafiliasi dengan mansion penguasa domain? Kau baru saja bilang kau dipindahkan sementara ke sini, ada apa? Tanya Xiao Chen lagi. Platform kenaikan memang milik istana penguasa domain, tapi kami bukan dari istana penguasa domain, atau dengan kata lain, kami bukan dari negeri dongeng Chongyang. Kami dari Villa Yuanxi, kata seorang raja abadi. Villa Yuanxi. Xiao Chen memperlihatkan ekspresi aneh saat mendengar ini. Tentu saja dia pernah mendengar nama ini. Bahkan di seluruh dunia peri, hanya sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Villa Yuanxi. Villa Yuanxi terletak di alam abadi Changyan, alam abadi peringkat ketiga di dunia abadi. Status Yuanxi Villa di alam abadi Changyan seperti istana Tianluo di alam abadi Beiqiong, yakni setingkat penguasa. Tentu saja, alam abadi Changyan jauh lebih kuat daripada alam abadi Beiqiong. Alam ini tidak hanya memiliki satu penguasa, tetapi juga beberapa kekuatan lain yang setenar Villa Yuanxi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Yuanxi Villa mempunyai fondasi yang sangat kuat, dan ke-10 istana Tianluo jika digabungkan masih jauh dari level Yuanxi Villa. Meskipun alam abadi Chongyang tidak jauh dari alam abadi Changyan, apa yang kalian, orang-orang dari Villa Yuanxi, lakukan di sini? Xiao Chen memang bingung. Meskipun negeri dongeng Chongyang adalah negeri dongeng, Villa Yuanxi hanya dapat mengirimkan kaisar peri tingkat keempat atau kelima, yang cukup untuk memusnahkan negeri dongeng Chongyang. Lagi pula, alam abadi Chongyang tidak kuat dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan alam abadi Changyan yang berada di peringkat ketiga.
Perilaku Yuanxi Villa seperti memindahkan penjaga elit dari ibu kota ke daerah miskin untuk bertugas sebagai pelayan Yamen. Karena villa kita telah mengambil alih negeri Dongeng Chongyang. Jawab Raja Abadi dengan jujur. Mengambil alih. Ya, ini terkait dengan situasi terkini di dunia peri. Bukan hanya villa kita, tetapi kekuatan lain juga sedang mengumpulkan kekuatan yang tersebar dari dunia peri utama. Sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah daging. Jika puluhan juta alam peri di dunia peri diintegrasikan sedikit demi sedikit, mereka dapat membentuk kekuatan yang sangat besar. Untuk melawan ras alien, Xiao Chen bertanya. Pendekatan Yuanxi Villa mirip dengan Istana Tianluo, keduanya memadukan kekuatan lemah untuk memperkuat diri. Tapi Istana Tianluo jelas-jelas bersekongkol dengan para dewa dan memiliki motif yang tidak murni. Saya tidak tahu apa tujuan awal Villa Yuanxi. Ini, kami hanya orang-orang kecil. Kami hanya tahu bagaimana melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimana kami bisa tahu begitu banyak? Kata kedua Raja Abadi itu dengan malu. Baiklah, saya tidak akan bertanya lagi. Saya hanya ingin bertanya bagaimana cara membuka jalan menuju dunia bawah sekarang karena tidak ada penguasa domain. Xiao Chen tidak bermaksud mempersulit mereka. Lagi pula, orang-orang ini bersikap baik dan menceritakan hampir semua yang mereka ketahui kepadanya. Tentu saja, ini adalah hasil dari pelepasan tekanan yang disengaja darinya. Tekanan semacam ini tidak akan menimbulkan rasa tertindas yang kuat pada diri manusia, namun akan membuat orang yang kultivasinya rendah merasakan kekaguman dari dalam jiwa. Kita membutuhkan token di tangan Tuan Muda keempat kita. Itulah kunci untuk membuka jalan itu. Jawab seorang Raja Abadi. Kalau begitu bawalah aku menemui kalian berempat, Tuan Muda. Baiklah. Baiklah, silakan ikuti aku. Seorang Raja Abadi memimpin jalan bagi Xiao Chen, sementara yang lainnya tetap tinggal. Dalam perjalanan, Xiao Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan mempelajari beberapa informasi. Setelah terbang sekitar 1 jam, keduanya tiba di sebuah rumah mewah yang terletak di dekat rumah mantan penguasa wilayah itu. Keluarga penguasa negeri Dongeng Chongyang telah musnah, dan kini Tuan Muda keempat dari Villa Yuanxi telah mengambil alih pekerjaan di rumah penguasa dan bertanggung jawab atas negeri Dongeng Chongyang. Rumah besar ini setara dengan istana 4 Tuan Muda Villa Yuanxi. Setelah laporan itu, seorang pemuda anggun memegang kipas lipat dan seorang pria tua bersamanya segera keluar bersama. Yang Zhao, bukankah seharusnya kau bertugas di panggung kenaikan saat ini? Kenapa kau meninggalkan posmu tanpa izin? Pemuda anggun itu menutup kipas lipatnya dan bertanya kepada Raja Abadi. Tuan Muda keempat, teman ini ingin pergi ke alam baka dan membuka jalan menuju alam baka, jadi aku datang untuk meminta izinmu. Yang Zhao sangat hormat kepada pemuda yang anggun itu. Alam baka. Mendengar ini, pemuda anggun itu menatap Xiao Chen dan sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga melihat pemuda anggun dan pria tua yang mengikutinya. Pemuda yang anggun ini layak menjadi keturunan langsung dari Villa Yuanxi. Kultivasinya telah mencapai puncak Raja Abadi, bahkan lebih kuat dari Pei Tianyu dari Istana Tianluo. Adapun lelaki tua itu, dia jelas merupakan pengawal pribadi lelaki muda itu, dan kekuatannya bahkan lebih kuat, sebagai Kaisar Abadi tingkat ke-6. Kaisar Abadi tingkat ke-6 mampu menyingkirkan siapapun kecuali Qin Tianhe bahkan di alam abadi Baeqiong. Yang Zhao, kemarilah. Pria muda yang elegan itu tidak langsung menjawab, tetapi malah memberi isyarat agar Yang Zhao minggir. Melihat ini, Xiao Chen tidak berkata apa-apa. Ia melihat sekeliling dan mengagumi pemandangan di sekitarnya dengan santai. Pemuda yang anggun itu menarik Yang Zhao ke samping dan bertanya dengan suara rendah, Yang Zhao, siapa dia? Aku tidak tahu. Yang Zhao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengenal Xiao Chen. Aku tidak tahu mengapa kau membawanya kepadaku. Kata pemuda yang anggun itu dengan marah, tidakkah kau pikir aku sudah punya cukup banyak hal untuk dilakukan? Pria tua yang menemaninya juga berkata dengan suara berat, kalau Anda tidak kenal seseorang, Anda bisa langsung menolaknya. Apa perlu merepotkan Anda, Tuan Muda? Mendengar ini, Yang Zhao berkeringat dingin dan menjelaskan, Tuan, meskipun dia masih muda, saya yakin dia bukan orang biasa. Karena ketika dia mendarat di dekat platform kenaikan, saya bisa merasakan fluktuasi spasial. Fluktuasi ruang. Pemuda anggun dan lelaki tua itu saling memandang. Ya, dan ketika kami berbicara dengannya, Yang Fei dan saya menjawab setiap pertanyaannya tanpa sadar, seolah-olah kami tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aneh sekali. Kata Yang Zhao serius. Tidak tahan. Tanya pemuda anggun itu tanpa berkata-kata, Yang Zhao, apa kau sedang menceritakan kisah hantu? Saya tidak berani berbohong. Memang begitu. Kata Yang Zhao cemas. Rasanya seperti menghadapi pertanyaan dari pemilik rumah bangsawan. Kami sangat kagum. Selama pertanyaan dan permintaan yang diajukannya tidak terlalu pribadi, kami tidak bisa menolaknya sama sekali. Brengsek. Bentak lelaki tua itu dingin, kau membandingkan orang sembarangan dengan pemilik rumah ini. Ini tidak sopan terhadap pemilik rumah ini. Tetua, saya tidak berani, tetapi... Yang Zhao mencoba membantah. Cukup. Berhentilah mencari-cari alasan atas ketidakmampuanmu. Kata lelaki tua itu dingin. Kalau kau tidak bisa, aku sendiri yang akan mengusirnya. Hai Lao, tunggu sebentar. Pemuda anggun itu menghentikan lelaki tua itu dan berkata, meskipun aku tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Yang Zhao, kau seharusnya tahu situasiku saat ini.
Satu teman lagi berarti satu bantuan lagi. Mendengar ini, ekspresi Hai Lao sedikit melunak dan dia mengangguk. Keempat tuan muda Villa Yuanxi bersaing memperebutkan posisi pemilik villa berikutnya. Misi untuk menguasai negeri dongeng di dekatnya ini sebenarnya merupakan ujian kemampuan keempat tuan muda oleh pemilik villa. Pemuda yang elegan itu adalah putra keempat. Ia adalah yang termuda di antara keempatnya dan memiliki kelemahan kompetitif terbesar, sehingga ia bersemangat untuk merekrut orang-orang berbakat. Jelas saja, dia mulai tertarik pada Xiao Chen dan ingin merekrutnya. Bab 897. Tuan, meskipun tidak ada salahnya mencari bakat dan memperlakukannya dengan sopan, asal-usul orang ini tidak diketahui, jadi Anda tetap harus lebih berhati-hati. Hai Lao mengingatkan. Jangan khawatir, Tuan Hai, saya tahu apa yang saya lakukan. Kata pemuda anggun itu sambil tersenyum. Baiklah, itu bagus. Setelah ketiganya selesai mengobrol, mereka kembali ke Xiao Chen. Nama saya Dong Fangyi dari Villa Yuanxi. Bolehkah saya tahu nama Anda? Pria muda yang anggun itu memperkenalkan dirinya dengan rendah hati. Xiao Chen. Xiao Chen menanggapi dengan dua kata samar. Itu kakak Xiao. Kata Dong Fangyi sambil tersenyum, aku penasaran dari mana kakak Xiao berasal dan apa yang akan dia lakukan di dunia bawah. Pergilah menemui teman-teman lama. Kata Xiao Chen terus terang. Ini. Dong Fangyi terdiam. Dia pikir itu masalah besar, tapi ternyata itu hanya masalah sepele seperti pergi ke alam baka untuk menjenguk sanak saudara. Bukankah akan kacau jika mereka yang naik bisa turun ke dunia fana untuk mengunjungi kerabat mereka sesuka hati? Kenapa? Itu tidak mungkin. Tanya Xiao Chen. Itu bukan hal yang mustahil. Dong Fangyi berpikir sejenak dan berkata, kalau kakak Xiao bersikeras pergi ke alam baka, aku bisa membuatnya lebih mudah. Tapi tolong jangan ganggu ketertiban di alam baka, kalau tidak aku akan dihukum oleh keluarga. Aku tahu batasku. Xiao Chen tetap diam. Dia tentu tidak akan mengganggu ketertiban tanpa alasan, tetapi dia juga tidak akan mentolerirnya tanpa batas. Dia memiliki kode etiknya sendiri dan tidak akan terikat oleh aturan lain. Kalau begitu, Yang Zhao, bukalah jalan menuju dunia bawah untuk saudara Xiao. Ini tokennya, kata Dong Fangyi sambil mengeluarkan sebuah token emas dan menyerahkannya kepada Yang Zhao. Sesuai perintah Anda. Yang Zhao dengan hormat menerima token itu dan berkata kepada Xiao Chen, Tuan muda Xiao, haruskah kita kembali ke panggung kenaikan? Tunggu. Xiao Chen tidak terburu-buru. Ia bertanya pada Dong Fangyi, kau telah mengambil alih pekerjaan di bekas istana penguasa wilayah. Apa kau menemukan sesuatu yang aneh? Tidak normal. Dong Fangyi terkejut, lalu tersenyum pahit, kalau kau mau bicara tentang ketidaknormalan, ada ketidaknormalan di mana-mana. Kalau kita tidak datang, siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan terjadi di alam abadi Chongyang? Oh, apa maksudmu? Meskipun Xiao Chen sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi, dia tetap bertanya meskipun tahu jawabannya. Setelah istana penguasa domain dihancurkan, aku mengambil alih pekerjaan di sini. Aku menemukan bahwa selama ini, orang-orang misterius sering keluar masuk istana penguasa domain. Mereka tampaknya diam-diam bersekongkol dengan istana penguasa domain dan melakukan operasi rahasia. Tentu saja, Xiao Chen sudah menduganya dan bertanya, bisakah kau mencari tahu identitas orang-orang itu? Aku tidak menemukannya. Dong Fangyi menggelengkan kepalanya. Banyak catatan yang sengaja dihancurkan. Pihak lain bertindak sangat hati-hati, kalau tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti membunuh orang untuk membungkam mereka. Baiklah, aku mengerti. Xiao Chen mengangguk. Baiklah, kalau begitu biar aku bantu kakak Xiao agar perjalanannya selamat. Kata Dong Fangyi. Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi dan pergi bersama Yang Zhao. Baiklah, Hai Lao, apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa saat mengamatinya? Tanya Dong Fangyi. Hai Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menemukan apapun. Dia tampak seperti kultivator biasa. Yang Zhao mungkin berbohong. Aku tidak punya rasa kagum seperti yang ditunjukkan Yang Zhao saat menghadapinya, tapi itu tidak masalah. Mendapat satu teman lagi bukanlah hal yang buruk. Kata Dong Fangyi optimis. Kembali ke panggung kenaikan, Yang Zhao mengeluarkan token dan menanamkannya ke dalam alur deformasi. Tiba-tiba, cahaya neon bermekaran, merobek ruang, dan saluran ruang melingkar dengan diameter sekitar 10 kaki terbentuk. Tuan Xiao, lorong sudah dibuka, silakan masuk. Kata Yang Zhao sopan. Terima kasih. Xiao Chen mengangguk, tanpa berhenti, melangkah ke lorong, dan menghilang dalam sekejap mata. Dunia spiritual dipenuhi pegunungan hijau dan perairan jernih, diselimuti awan dan kabut, serta dipenuhi udara halus. Nuansanya lebih seperti negeri dongeng daripada negeri dongeng. Di tanah hijau, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, beradu pedang, dan niat pedang yang kuat memenuhi udara. Mu Feng, kekuatanmu tidak meningkat secepat milikku. Kau bukan tandinganku sekarang. Wanita cantik dan menawan itu memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan maju selangkah demi selangkah, memaksa pemuda itu kehilangan pertahanannya dan menghadapi bahaya kekalahan. Muling, kurasa lebih baik kau memanggilku kakak atau abang. Kata pemuda itu sambil berusaha sekuat tenaga membela diri. Itu tidak akan berhasil. Kalau kau mau jadi saudaraku, setidaknya kau harus mengalahkanku. Kata Muling serius. Baiklah, itu yang kamu katakan.
Ujung pedang Mu Feng tiba-tiba menunjukkan momentum yang sama sekali berbeda. Ia beralih dari bertahan ke menyerang, mengayunkan pedangnya, dan langit serta bumi pun tertutupi. Aku tahu kamu menahan diri, tapi aku tidak berusaha sebaik mungkin. Melihat hal ini, Mu Ling mengubah momentum pedangnya, siap menyerang. Tepat saat mereka berdua saling bertukar jurus terbaik, mencoba menentukan kemenangan akhir. Ledakan. Terjadi ledakan keras di langit, ruang angkasa terkoyak, dan medan magnet yang kuat menimbulkan badai dahsyat yang melanda seluruh dunia spiritual. Apa yang sedang terjadi? Mu Ling dan Mu Feng berhenti pada saat yang sama dan menatap retakan di langit dengan ngeri. Apakah ada seseorang yang menyerang dunia roh? Ini tidak bagus, hentikan. Kedua pria itu teringat akan invasi dunia roh oleh para iblis dari Istana Abadi. Mereka terkejut dan marah, lalu bergegas menuju pusat badai dengan pedang di tangan. Pedang kehabisan api. Pedang berubah menjadi guntur. Mu Ling dan Mu Feng bekerja sama dengan mulus, dan menggunakan gaya ganda Li Huo dan Lei Ting untuk mencoba menenangkan badai. Namun pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dari badai dan dengan mudah membubarkan serangan gabungan keduanya. Ding-ding. Ketika pedang ajaib itu jatuh dari tangan mereka, Mu Ling dan Mu Feng merasa bahwa penyerang itu sangat kuat, dan mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit takut di dalam hati mereka. Kalian berdua, kenapa menyambutku seperti ini lagi? Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar. Mu Ling dan Mu Feng tercengang saat mendengar ini, dan langsung terkejut saat melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari badai. Tuan Xiao, kenapa Anda? Ketika Xiao Chen datang ke dunia roh untuk pertama kalinya, tampaknya saudara-saudarilah yang memimpin dalam menyerang Xiao Chen, tetapi mereka justru dipukuli habis-habisan oleh Xiao Chen. Hal itu terjadi lagi kali ini. Namun, Xiao Chen masuk melalui pintu masuk terakhir kali, tetapi kali ini dia langsung menghancurkan dunia spiritual, membuat mereka tidak siap. Maaf, aku turun dari atas sana dan menemukan bahwa lokasi teleportasi agak jauh dari dunia roh, jadi aku menerobos angkasa dan datang ke sini. Ruang di dunia spiritual berbeda dengan ruang di dunia peri. Robekan kecil tidak akan menimbulkan efek buruk dan dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Jadi Xiao Chen tidak punya banyak kekhawatiran dan langsung merobek ruang spiritual dan memasuki dunia spiritual. Dia yakin bahwa mengingat persahabatannya dengan Kaisar Ling tidak akan mempermasalahkannya. Kalau ada orang lain yang menerobos masuk seperti ini, Kaisar pasti akan murka. Tapi denganmu, Tuan Muda Xiao, Kaisar pasti akan sangat gembira. Mu Ling terkekeh, matanya yang indah tertuju pada Xiao Chen. Prestasi yang diraihnya dan Mu Feng saat ini tidak bisa dipisahkan dari Xiao Chen, jadi dia sangat berterima kasih dan menghormati Xiao Chen dari lubuk hatinya. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao, kemana saja Anda selama 2 tahun terakhir ini? Kenapa Anda tidak memberi kami kabar? Nona Ye dan Saudari Ying Sui sangat mengkhawatirkan Anda. Saat Mu Ling berbicara, dia teringat apa yang baru saja dikatakan Xiao Chen tentang turun dari atas, dan bertanya, di atas, apakah yang kau maksud adalah alam abadi? Ya, aku pergi ke negeri dongeng. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, apakah adikku dan Ying Sui baik-baik saja? Bab 898. Mereka sangat baik. Meskipun kau menghilang begitu lama tanpa sepatah kata pun, mereka semua percaya pada kemampuanmu dan tidak akan berada dalam bahaya. Jadi, mereka akan tinggal di Sukuro untuk berlatih dan kembali setelah kau menyelesaikan urusanmu. Namun, Mu Ling mengatakan ini, dan ragu-ragu lagi. Tapi apa? Tanya Xiao Chen. Mereka masuk jauh ke dalam Gunung Suci. Kurasa mereka punya kesempatan di sana dan belum keluar. Kata Mu Ling. Oh. Xiao Chen terkejut. Dia telah mendengar dari Kaisar Ling bahwa Gunung Suci adalah sebuah makam besar, tetapi bukan untuknya, melainkan untuk setiap generasi pemimpin spiritual. Gunung Suci memiliki total 9 lapisan, yang berarti setidaknya 9 generasi Kaisar spiritual dimakamkan di sini. Kekuatan Kaisar spiritual Tianzong bukanlah yang terlemah di antara 9 generasi Kaisar spiritual, tetapi jelas bukan yang terkuat. Bahkan Kaisar Ling dari Tianzong kagum dengan lapisan terdalam Gunung Suci dan tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana mereka bisa masuk ke sana? Tanya Xiao Chen tak percaya. Kalian bahkan belum pernah ke sana, kan? Yah, kami belum pernah ke sana. Kata Mu Ling malu. Kaisar spiritual memang memberi kami kesempatan, tapi mungkin kualifikasi kami terlalu rendah, dan kami tidak diakui oleh Kaisar spiritual sebelumnya, jadi kami tidak bisa masuk. Sebagai gantinya, Nona Ye dan Saudari Ying Sui bisa masuk. Tentu saja, Putri Bingning juga ikut masuk bersama kami. Aku mengerti. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menemui Kaisar spiritual dulu, dan kita bicara nanti. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen langsung terbang menuju Gunung Suci. Sebelum dia mendekati Gunung Suci itu, Xiao Chen menemukan sebuah bola cahaya melayang di sekitar Gunung Suci itu, seolah-olah tahu dia akan datang dan telah menunggu lama. Kaisar Xiao, itu benar-benar kau. Kaisar spiritual tertawa terbahak-bahak. Jika aku tidak merasakan kehadiranmu, aku pasti sudah keluar dari persembunyianku untuk menghadapi ahli yang telah memasuki dunia roh dengan paksa ini. Ketika Kaisar Ling pertama kali merasakan dunia spiritual terkoyak, dia sungguh terkejut. Meskipun dunia spiritual tidak stabil seperti dunia peri, namun dunia spiritual tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Siapapun yang bisa menembus dunia roh dengan merobek ruang angkasa jelas bukan orang biasa.
Dalam kondisi jiwanya yang tersisa, ia tidak bisa menjamin bahwa ia mampu mengatasinya. Untungnya, dia akhirnya mengetahui bahwa itu adalah Xiao Chen, dan dia menghela napas lega. Mendengar nada terkejut Kaisar Ling, Xiao Chen meminta maaf. Maaf, itu saat yang mendesak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sangat senang melihatmu kembali dengan selamat. Kaisar Ling tertawa. Tidak apa-apa jika orang lain mengkhawatirkanku, tapi apakah kamu juga khawatir? Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata, apa kamu tidak begitu percaya padaku? Bukan begitu. Kurasa kau tersesat. Kaisar Ling tertawa. Setelah kau menghilang, kedua gadis itu memintaku untuk menemukanmu. Aku pergi ke ruang tempat pertempuran terjadi dan menemukan jejak jimat pemecah batas. Dengan kekuatanmu, kau tentu tidak dalam bahaya, tetapi alam semesta itu luas dan tak berujung. Tanpa koordinat, sulit untuk menemukan jalan kembali. Oke, tebakanmu benar. Xiao Chen harus mengakui bahwa dia memang telah mengembara di alam semesta selama beberapa bulan dan tidak dapat menemukan arahnya. Apakah kamu pernah ke negeri dongeng? Tanya Kaisar Ling tiba-tiba. Ya, Xiao Chen mengangguk. Kaisar Ling berpikir sejenak lalu bertanya, bagaimana situasi terkini di alam abadi? Aku baru beberapa waktu di alam abadi Baiqiong, jadi aku belum begitu paham dengan situasi di alam abadi lainnya, tapi... Xiao Chen menggelengkan kepala dan mendesah, aku khawatir situasinya tidak optimis. Mendengar ini, Kaisar Ling terkejut dan bertanya, bahkan Anda mengatakan situasinya tidak optimis. Alien yang berani menyerang negeri dongeng pasti punya alasan. Aku belum pulih sepenuhnya dan masih ada satu langkah penting yang belum kucapai. Jawab Xiao Chen jujur. Apakah kau membutuhkan bantuanku? Tanya Kaisar Ling. Kamu urus saja urusanmu sendiri dulu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, langkah terakhirku hanya bisa diselesaikan dengan pergi ke keluarga Xuan Yuan. Keluarga Xuan Yuan dikabarkan menjadi salah satu dari 3 tempat suci paling misterius di dunia peri. Kaisar Ling terkejut. Selain banyaknya dunia peri juga memiliki 3 tempat suci yang lebih unggul dari dunia peri utama. Konon, ketiga tempat suci tersebut telah ada sejak lahirnya dunia peri. Ketiga tempat suci ini memiliki warisan tertua di dunia peri dan mengendalikan tatanan dunia peri. Aturan asli dunia peri semuanya dirumuskan oleh Tanah Suci. Rumah penguasa domain di setiap negeri peri awalnya merupakan departemen bawahan dari Tanah Suci dan didirikan oleh orang-orang yang diutus oleh Tanah Suci. Namun, setelah 3 Tanah Suci utama menghilang dari dunia satu demi satu, mereka perlahan-lahan kehilangan kontak. Alam abadi besar yang menduduki peringkat teratas seperti alam abadi Baiqiong tampaknya tidak memiliki istana penguasa alam, tetapi sebenarnya mereka diperintah langsung oleh Tanah Suci. Baiklah, itu cerita untuk nanti. Aku membawakanmu hadiah dari negeri dongeng. Xiao Chen berkata demikian sambil melambaikan tangannya untuk memanggil sarkofagus. Ini. Kelopak mata Kaisar Ling berkedut, dan dia segera menyadari bahwa sarkofagus itu tidak sederhana. Kamu sudah lama pulih, saatnya keluar dan bergerak. Aku sudah menemukan tubuh untukmu. Dengan itu, tutup sarkofagus terbuka, memperlihatkan tubuh pembunuh dewa. Aura yang luar biasa. Meskipun tampak seperti sudah lama mati, auranya pasti sangat kuat ketika masih hidup, bahkan lebih kuat daripada ketika aku memahami tingkat keempat tubuh abadi untuk sementara waktu. Kaisar Ling berkata dengan nada serius. Selama hidupnya, tubuh abadinya hanya mencapai tingkat ketiga, dan kultivasinya mencapai tingkat ketujuh Kaisar Abadi. Saat ia gugur dalam pertempuran terakhir, tubuh abadi miliknya tiba-tiba berubah ke tahap keempat, dan tingkat kultivasinya langsung naik ke puncak Kaisar Abadi, hanya satu langkah lagi dari Raja Abadi. Tetapi tubuh dalam sarkofagus itu bahkan lebih kuat daripada saat dia jatuh. Mungkinkah? Pupil mata Kaisar tiba-tiba mengecil, dan dia bertanya dengan heran, apakah dia mencapai alam Kaisar Abadi sepertimu saat dia masih hidup? Alam Kaisar Agung berbeda dengan Kaisar Abadi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Banyak orang salah paham. Awalnya aku bahkan mengira Kaisar Agung adalah Kaisar Abadi, tapi baru ku mengerti belakangan. Tingkat ke-12 Kaisar Abadi dianggap sebagai puncak jalan abadi oleh 99% orang di alam abadi. Adapun alam di atas tingkat ke-12 Kaisar Abadi, alam itu misterius dan ilusif. Bukan hanya orang biasa belum pernah melihat orang setingkat itu, tetapi juga hanya ada sedikit catatan tentang mereka dalam buku-buku kuno. Ketika Xiao Chen berhasil mencapai tingkat ke-12 Kaisar Abadi, ia dihormati sebagai Kaisar Abadi. Dahulu, juga diyakini bahwa alam di atas tingkat ke-12 Kaisar Abadi adalah alam Kaisar Abadi. Namun, baru setelah ia secara tidak sengaja masuk ke dalam aliran abadi yang misterius dan menyaksikan asal-usul dunia peri serta misteri kekacauan alam semesta, ia mempelajari beberapa konsep yang terpendam. Pada zaman dahulu, Kaisar Abadi hanyalah sebuah gelar kehormatan, bukan sebuah kerajaan. Hanya orang terkuat di suatu alam yang memenuhi syarat untuk disebut Kaisar. Misalnya, Raja Iblis dari alam iblis dan Raja Iblis dari alam iblis. Raja Iblis dan Raja Sihir keduanya memiliki tingkat kultivasi di tingkat Kaisar Agung, tetapi tidak semua Kaisar Agung dapat disebut Kaisar. Kaisar melambangkan keunikan dan tak tergantikan. Terlebih lagi, Xiao Chen saat itu mengerti bahwa meskipun Kaisar yang kuat sangat langka di dunia, mereka memang ada. Pasti ada orang kuat setingkat Kaisar setidaknya di 3 tempat suci.
Awalnya dia berhasil menembus ranah Kaisar Agung dan dihormati sebagai Kaisar Abadi oleh dunia, namun pada kenyataannya dia tidak layak menyandang gelar tersebut karena pada saat itu dia belum benar-benar terkalahkan. Baru 100 tahun kemudian, saat ia menerobos wilayah Kaisar Agung di Ngarai Abadi dan memasuki wilayah terlarang yang tidak diketahui siapapun, ia berani menyatakan bahwa ia tidak mempunyai saingan di dunia peri. Bab 899. Itu tidak masalah. Kalau kebanyakan orang berpikir begitu, maka meskipun salah, itu bisa menjadi kebenaran. Lagi pula, ketika kau dihormati sebagai Kaisar Abadi, bukankah kau juga setingkat Kaisar Agung? Tanya Kaisar Ling. Jadi, tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar memahamiku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kaisar Ling tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengatakan bahwa Tao tidak ada habisnya, dan menjadi Kaisar bukanlah akhir dari jalan keabadian. Kata Xiao Chen. Aku mengerti prinsip ini, tapi sepanjang sejarah, aku belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menembus alam Kaisar Agung dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kata Kaisar Ling, menatap Xiao Chen dengan heran dan curiga, mungkinkah kau? Itu di luar topik, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak ingin berdiskusi lebih jauh. Kaisar Ling bahkan belum mencapai tingkat Kaisar Agung di kehidupan sebelumnya. Membicarakannya tentang alam di atas Kaisar Agung tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan membuatnya semakin kesulitan. Yah, level alam itu memang hanya cocok untuk kau jelajahi. Aku masih jauh. Kaisar Ling mendesah pelan dan menyesuaikan sikapnya. Terlalu ambisius adalah tabu besar dalam praktik spiritual. Jika Anda tidak dapat menjaga pikiran tetap normal dan tetap membumi, Anda akan mendayung melawan arus, dan Anda akan maju atau mundur. Bukannya mustahil bagimu untuk mencapai level itu, tapi percuma saja berdiam di sarangmu sendiri. Kau harus berjuang dan menerobos. Kata Xiao Chen, terimalah tubuh Kaisar Agung ini dan pertimbangkan untuk muncul kembali. Maksudmu, biarkan aku menyatu dengan tubuh dewa ini. Kaisar Ling terkejut, dan nadanya jelas dipenuhi emosi. Setelah masa pemulihan yang begitu lama, jiwanya sedikit pulih. Alasan mengapa ia tidak menemukan tubuh lain untuk dilahirkan kembali adalah karena ia tidak mau berkompromi dan tidak dapat menemukan tubuh yang cocok. Tetapi tubuh yang dikirim Xiao Chen sekarang tidak diragukan lagi merupakan pertolongan yang tepat waktu dan harta yang tak ternilai. Aku sedang menyusun rencana dan butuh bantuan. Saat kau hidup kembali, ingatlah untuk membalas budiku. Kata Xiao Chen langsung tanpa ragu. Yang mulia, apa yang Anda bicarakan? Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya saja. Kaisar Ling menyadari bahwa Xiao Chen akan melakukan sesuatu yang besar, dan dia pasti menantikannya. Baiklah, karena kita sudah sepakat untuk menjadi rekan, mari kita saling membantu mulai sekarang. Jangan terlalu khawatir tentang untung rugi. Xiao Chen tidak pernah pelit terhadap rakyatnya sendiri. Lagi pula, Kaisar Ling telah lama merawat Ye Yufei dan Xiao Yingsui, bahkan mengirim mereka ke Gunung Suci untuk berlatih. Kebaikan ini tak kalah hebatnya dengan membunuh dewa. Selain itu, agak sulit bagi jiwamu yang belum sempurna untuk menyatu dengan tubuh Kaisar. Jangan terlalu terburu-buru, kalau tidak akan kontraproduktif. Xiao Chen mengingatkan. Jangan khawatir, aku masih punya rasa kesopanan. Kaisar Ling meyakinkan. Ya. Xiao Chen mengangguk dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Yingsui dan yang lainnya untuk keluar? Belum pasti. Mungkin mereka akan keluar dalam beberapa hari, atau mungkin mereka tidak akan keluar selama beberapa tahun. Kau harus tahu, kalaupun mereka mendapat kesempatan di sana, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kata Kaisar Ling. Sungguh. Xiao Chen bisa mengerti. Ada orang yang mengasingkan diri selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, sehingga tidak jarang pula yang hanya mengasingkan diri beberapa tahun saja. Melihat Xiao Chen merenung, Kaisar Ling bertanya, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan di alam abadi? Tidak ada yang mendesak saat ini, tapi menunggu di sini sepanjang waktu bukanlah solusi. Kata Xiao Chen. Kalau begitu, kembalilah ke alam abadi dulu. Aku akan meminta mereka mencarimu setelah mereka keluar. Turun dari alam abadi itu proses yang membosankan, tapi naiknya mudah. Kata Kaisar Spiritual, selain itu, aturan alam kultivasi tampaknya telah dipulihkan. Tidak ada lagi batasan untuk naik. Banyak orang yang terdampar di alam kultivasi telah naik ke alam abadi. Baiklah. Xiao Chen mengangguk dan berkata, jika mereka ingin menemukanku, biarkan saja mereka pergi ke sekte meteorit di alam abadi Baekyeong. Tidak masalah. Kaisar Ling setuju. Xiao Chen tinggal di dunia roh selama 2 hari. Melihat Ye Yufei dan Xiao Yingsui tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari Gunung Suci, ia pun meninggalkan dunia roh. Saat itu, masih ada beberapa sisa sekte Feixian di benua roh sejati yang belum tertangani. Aku penasaran bagaimana situasinya sekarang. Xiao Chen tidak segera kembali ke negeri peri, tetapi berencana untuk mengunjungi benua roh sejati. Zhuge Lin dari sekte Feixian dan semua penguasa istana abadi dibunuh olehnya, tetapi pada saat itu sekte Feixian masih memiliki 4 dewa abadi yang hebat, yang juga merupakan risiko keamanan. Terdapat susunan teleportasi menuju benua roh sejati di benua Fengwu di sebelah dunia roh, tetapi Xiao Chen berpikir sejenak dan tidak meminjam susunan teleportasi tersebut. Sebaliknya, ia langsung memanggil pesawat ulang-alik bulan perak dan terbang ke benua roh sejati.
Kecepatan Silver Moon Shuttle beberapa kali lebih cepat daripada Spirit Boat, dan cukup untuk melakukan perjalanan melalui berbagai negeri dongeng jarak sangat jauh. Menggunakan Silver Moon Shuttle untuk terbang ke benua roh sejati tidak jauh lebih lambat daripada menggunakan susunan teleportasi. Benua roh sejati. Sejak Sekte Phyrexian dikalahkan dalam semalam, keluarga Ning telah bangkit dengan kuat, bergabung dengan Sekte Abadi Piao Miao untuk menyatukan kekuatan Sekte Phyrexian yang tersisa, dan menjadi keluarga nomor satu di benua Zenling. Keluarga Ning saat ini memiliki lebih dari 200 guru Mahayana. Kepala keluarga, Ning Xuanlin, dan kakek buyut Ning telah mencapai puncak Mahayana dan hanya selangkah lagi untuk melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Pada hari ini, cahaya perak tiba-tiba muncul di langit di atas keluarga Ning. Pakar mana yang sedang mengunjungi keluarga Ning? Seolah menyadari bahwa orang yang datang bukanlah orang biasa, banyak pelayan kuat dari keluarga Ning bergegas keluar pada saat pertama, mengepung cahaya perak, dan tampak waspada. Namun, saat cahaya perak memudar dan sosok seorang pemuda muncul, para master keluarga Ning saling berpandangan dengan bingung. Aku tak percaya hanya dalam 2 tahun, keluarga Ning berkembang begitu pesat. Xiao Chen sedikit terkejut, lalu bertanya, di mana Ning Xuanlin? Suruh dia datang menemuiku. Tuan Xiao. Begitu kata-kata terkejut itu terucap, 2 sosok terbang keluar dari halaman dalam keluarga Ning. Itu adalah Ning Xuanlin dan kakek buyut Ning. Tuan Xiao, apakah itu benar-benar Anda? Keduanya mengonfirmasi bahwa itu adalah Xiao Chen dan langsung terkejut. Xiao Chen menyelamatkan nyawa kakek buyut Ning. Di mata kakek buyut Ning, ia adalah perwujudan misteri dan kekuatan. Ning Xuanlin awalnya tidak terlalu optimis terhadap Xiao Chen, tetapi lambat laun ia terkesan dengan kekuatan Xiao Chen. Yah, aku sedang lewat dan mampir untuk melihat-lihat. Kata Xiao Chen, aku khawatir jika keempat tetua abadi Sekte Phyrexian tidak disingkirkan, mereka akan membawa bencana ke benua Zenling. Tapi setelah melihat perkembangan keluarga Ningmu, aku merasa lega. 4 dewa agung dibunuh oleh Nona Mingyue, dan kami, bersama dengan Sekte Abadi Piao Miao, menyatukan Sekte Phyrexian, itulah sebabnya kami berada dalam situasi seperti ini. Kata kakek buyut Ning. Sangguan Mingyue. Xiao Chen mengangguk diam-diam. Sangguan Mingyue, yang telah mengintegrasikan kitab nubuat, memang memiliki kekuatan untuk menyapu dunia kultivasi. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa lagi. Melihat benua roh sejati aman, Xiao Chen bersiap untuk pergi. Tuan Xiao, tunggu. Teriak kakek buyut Ning. Apakah ada yang lain? Tanya Xiao Chen. Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya, apakah Anda pergi ke negeri dongeng selama 2 tahun terakhir sejak Anda menghilang? Tanya kakek buyut Ning. Aku memang pergi ke negeri dongeng. Kali ini aku hanya mampir untuk melihat-lihat. Aku akan segera kembali. Kata Xiao Chen jujur. Kalau begitu, bolehkah aku meminta bantuan Tuan Xiao? Pinta kakek Ning. Ada apa? Tanya Xiao Chen. King Xuan juga naik ke negeri dongeng setengah tahun yang lalu. Katanya dia ingin mencarimu, tapi sepertinya dia tidak bertemu denganmu. Kalau Tuan Xiao ada waktu luang, tolong bantu cari tahu tentang dia dan jaga dia. Kami sangat khawatir dia pergi ke negeri dongeng sendirian. Kata kakek buyut Ning. Ning King Xuan telah naik ke negeri dongeng. Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Bab 900. Kultivasi Ning King Xuan awalnya tidak tinggi. Alasan mengapa ia naik begitu cepat mungkin karena cacat bawaan tubuh Yin-nya yang ekstrim telah diperbaiki, dan potensi yang terkumpul selama bertahun-tahun meledak dalam waktu singkat. Benar saja, kakek buyut Ning berkata, sejak King Xuan tidak lagi terganggu oleh tubuh Yin ekstrim bawaannya, kultivasinya telah berkembang pesat, bahkan lebih cepat daripada kemajuan Zhuge Lin saat itu. Ya, aku harus berterima kasih padamu, Tuan Xiao. Ning Xuanlin juga sangat berterima kasih kepada Xiao Chen saat ini. Kita sudah berdagang setara, tak perlu berterima kasih padaku. Kata Xiao Chen, aku akan terus memantau kabar tentang Ning King Xuan saat aku kembali. Selamat tinggal. Tuan Xiao, hati-hati. Perjalanan ke dunia bawah ini cukup terburu-buru, hanya memerlukan waktu kurang dari 4 hari untuk pergi dan kembali. Platform pendakian Chongyang Fairyland. Ketika Xiao Chen muncul lagi, Yang Zhao masih berjaga di sana, seolah-olah dia belum pergi sama sekali. Tuan Xiao, Anda sudah kembali. Yang Zhao sangat terkejut melihat Xiao Chen. Ia tidak menyangka Xiao Chen akan kembali secepat ini. Yah, itu hanya beberapa hal kecil, jadi cepat. Kata Xiao Chen, lalu bertanya, setelah kamu mengambil alih platform kenaikan, apakah kamu sudah mencatat orang-orang yang baru saja naik? Tentu saja, ini tanggung jawab kita. Kalau mau mengelola negeri dongeng dengan baik, semua urusan, baik besar maupun kecil, harus dicatat dan diarsipkan. Kalau tidak, nanti akan berantakan. Tegas Yang Zhao. Bisakah aku memeriksanya? Tanya Xiao Chen. Ini. Yang Zhao ragu-ragu sejenak. Berdasarkan peraturan, orang luar jelas tidak diperbolehkan mengakses catatan. Namun, Tuan muda keempat tampaknya tertarik berteman dengan Xiao Chen, dan Xiao Chen memberinya perasaan yang sangat misterius. Setelah ragu-ragu sejenak, ia langsung berkata, tentu saja, Yang Fei, bawakan aku buku rekor. Ya, Raja Abadi lainnya tidak keberatan. Ia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah buklet, lalu menyerahkannya kepada Xiao Chen. Tuan Xiao,
di masa lalu, akibat korupsi penguasa alam abadi Chongyang dan kolusinya dengan pihak luar, tidak ada catatan kenaikan selama 2000 tahun. Namun, sejak kami mengambil alih, catatan mereka yang naik dari alam bawah semuanya ada di sini. Mendengar ini, Xiao Chen mengambil daftar itu dan terkejut saat mengetahui bahwa ini bukan buklet kertas biasa, tetapi senjata ajaib. Karena mereka baru saja mengambil alih Ascension Platform, tidak banyak nama dalam daftar, hanya 2 halaman. Sekilas, Xiao Chen melihat 2 nama yang familiar. Lei Ao dan Wu Qing. 2 makhluk agung benua Fengwu telah mencapai taraf melampaui kesengsaraan dan naik ke surga, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena adanya batasan. Setelah pembatasan dicabut, wajar saja bagi mereka untuk naik. Xiao Chen nampaknya pernah mendengar beberapa nama lain di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak begitu mengenalnya, jadi dia melewatkannya. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak menemukan nama Ning Qingxuan. Xiao Chen tampak bingung. Jika Ning Qingxuan benar-benar naik ke surga, bagaimana mungkin itu tidak direkam? Tuan Xiao, ada apa denganmu? Yang Zhao bertanya ragu-ragu. Sebenarnya, selama Anda tidak bodoh, Anda dapat menebak apa yang dicari Xiao Chen. Xiao Chen pergi ke alam bawah, dan ketika dia kembali dia ingin memeriksa catatan kenaikan. Rupanya, dia punya teman di alam bawah yang naik ke alam abadi. Tuan Xiao, apakah Anda tidak menemukan nama teman Anda? Tanya Yang Fei. Ya, Xiao Chen mengangguk. Keluarganya memberitahu saya bahwa dia naik ke surga sekitar setengah tahun yang lalu, tetapi namanya tidak ada dalam buku catatan Anda. 6 bulan yang lalu, tidak ada nama. Yang Zhao terkejut ketika mendengar ini, dan dia dan Yang Fei bertukar pandang, mungkinkah? Xiao Chen segera tahu ada sesuatu yang salah dan bertanya, ada apa? Permisi, Tuan Xiao, siapa nama teman Anda? Tanya Yang Zhao. Nama keluarganya Ning, dan namanya Qingxuan. Jawab Xiao Chen. Benarkah itu dia? Yang Zhao dan Yang Fei tersenyum pahit. Sepertinya kau pernah melihatnya. Xiao Chen bertanya dengan ragu, lalu mengapa namanya tidak ada dalam buku catatan? Ini. Yang Zhao merasa malu, kami berjanji pada senior itu bahwa kami tidak akan memberitahu siapapun. Ya. Nada bicara Xiao Chen tiba-tiba berubah dingin, dan tekanan kuat menyelimuti mereka berdua. Celepuk. Kedua raja abadi itu tidak tahan dan langsung tersungkur ke tanah dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tekanan Kaisar Abadi. Abadi. Meskipun semua orang telah menduga bahwa Xiao Chen misterius dan luar biasa, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen memperlihatkan kultivasinya, dan itu sangat mengejutkan. Senior, maafkan kami bersedia mengatakan yang sebenarnya. Yang Zhao tidak peduli. Pertama, tekanan Xiao Chen begitu mengerikan sehingga tekad mentalnya hampir runtuh. Kedua, jika Tuan Muda keempat tahu bahwa Xiao Chen adalah kaisar abadi yang kuat, dia pasti akan sangat menghormati Xiao Chen. Apapun yang terjadi, Xiao Chen tidak dapat tersinggung. Mendengar ini, Xiao Chen menarik tekanannya dan berkata dengan tenang, bicaralah. Terkadang bukan karena dia tidak masuk akal, tetapi karena yang kuat dihormati di dunia peri, dan kekuatan adalah kebenaran. Kalau saja dia tidak menunjukkan tekanan, apapun yang dia tanyakan, tidak seorang pun dari mereka akan menjawab dengan jujur. Dan masalah Ning Qingxuan aneh, jadi kami tidak bisa membuang waktu atau kata-kata untuk itu. Sebenarnya, inilah yang terjadi. Yang Zhao menenangkan diri dan berkata, awalnya, Ning Qingxuan, seperti pendaki lainnya, mendaftarkan informasi pribadinya dan pergi. Namun 3 hari kemudian, seorang senior membawa Ning Qingxuan kembali ke panggung pendakian dan memerintahkan kami untuk menghapus informasinya dan tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Sebaiknya kita berpura-pura tidak ada orang seperti Ning Qingxuan. Hilangkan jejaknya. Xiao Chen merenung. Tujuan melakukan ini sangat sederhana, yaitu membuat informasi Ning Qingxuan menghilang, sehingga orang lain tidak dapat menemukan Ning Qingxuan dari platform kenaikan, dan memutus koneksi Ning Qingxuan dengan orang lain. Namun, tidak diketahui apakah ini dilakukan untuk melindungi Ning Qingxuan atau untuk tujuan lain. Apakah kamu kenal orang yang membawa Ning Qingxuan pergi? Xiao Chen menatap langsung ke arah Yang Zhao dan Yang Fei. Aku kenal dia. Tak seorang pun di seluruh alam abadi Changyan yang tidak mengenalnya. Kata Yang Zhao dan Yang Fei hampir serempak, nada mereka penuh kekaguman dan kekaguman. Wei Hao. Kaisar Abadi Piao Miao. Kaisar Abadi Piao Miao. Xiao Chen mengerutkan kening. Apakah suatu kebetulan bahwa Kaisar Abadi Piao Miao dan Sekte Abadi Piao Miao saling berhubungan, atau apakah mereka benar-benar saling berhubungan? Ning Qingxuan adalah murid Sekte Abadi Piao Miao di alam bawah. Jika Kaisar Abadi Piao Miao memiliki hubungan dengan Sekte Abadi Piao Miao, maka wajar saja jika Ning Qingxuan dibawa pergi. Namun jika hal itu tidak menjadi masalah, sulit untuk mengatakan seperti apa situasinya nanti. Senior Xiao, tenanglah. Seolah tahu apa yang dikhawatirkan Xiao Chen, Yang Zhao meyakinkannya dengan sungguh-sungguh, Kaisar Abadi Piao Miao sangat dihormati di alam abadi Changyan. Dia jelas baru saja melihat bahwa temanmu sangat berbakat dan ingin menjadikannya murid. Dia pasti tidak akan menyakitinya. Benar, benar. Yang Fei juga berkata, Kaisar Abadi Piao Miao adalah Kaisar Abadi tingkat 11, sosok yang tak tertandingi. Bahkan pemilik istana kita pun harus menghormatinya. Tidak ada alasan baginya untuk mempermalukan seorang dewa sejati yang baru saja naik tahta. Mendengar ini, Xiao Chen tidak menanggapi,
tetapi tampak sedang memikirkan sesuatu. Yang Zhao, Yang Fei. Hei, kakak Xiao, kau kembali begitu cepat. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar. Xiao Chen tersadar kembali dan menoleh, melihat Dong Fangyi dan Hai Lao terbang menuju platform pendakian bersama. Bersambung.